Haleluya, puji Tuhan saudara. Shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Kita bersyukur sepanjang malam kita sudah disertai oleh Tuhan. Dan pagi hari ini kita awali dengan renungan firman dan doa saudara. Di dalam video ini saudara akan mendengarkan renungan firman dan sekaligus kita akan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari mengawali hari saudara dengan renungan firman singkat, dan saudara juga akan didoakan sebelum memulai segala aktivitas saudara, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap pagi saudara akan mendapatkan renungan pagi singkat dan saudara akan didoakan setiap pagi untuk mengawali hari saudara setiap hari. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita di sepanjang hari ini dalam kita melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kita. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini untuk menjadi renungan harian kita, adalah dari Filipi pasal yang ketiga ayat 7 sampai ayat yang ke-16. Kita masih ada dalam seri renungan dari kitab Filipi. Dari teks firman Tuhan ini saya rindu kita belajar saudara tentang mengalami pertumbuhan rohani. Hal yang paling penting untuk kita perhatikan dalam perjalanan kehidupan kita adalah pertumbuhan rohani kita. Karena begitu banyak orang yang berjuang untuk mengalami perkembangan, mengalami kemajuan, mengalami pertumbuhan dalam berbagai hal, dalam karir misalnya, dalam bisnis, dalam ekonomi, dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi saudara, hal yang sering kali diabaikan adalah pertumbuhan rohani. Padahal segala sesuatunya, semaju apapun, seberkembang apapun, sebertumbuh apapun kita, segala sesuatunya akan kita tinggalkan. Ekonomi kita yang berkembang, bertumbuh, maju luar biasa, semuanya akan ditinggalkan. Karir kita yang maju luar biasa akan kita tinggalkan juga. Segala sesuatunya akan kita tinggalkan. Yang akan masuk kepada kekekalan saudara adalah pertumbuhan iman kita. Itu yang akan berpengaruh kepada kekekalan. Itu sebabnya hari ini saya rindu kita belajar seimbang. Selain hari demi hari kita bekerja, berjuang untuk berkembang secara ekonomi, berkembang secara karir, pekerjaan dan sebagainya, kita juga perlu fokus untuk mengalami pertumbuhan rohani. Itu sebabnya saudara pagi hari ini mari kita renungkan firman Tuhan ini dengan penuh kesungguhan hati sehingga kita akan mengalami pertumbuhan rohani. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya kita akan menggali firman Tuhan secara objektif, dan saya akan menjelaskannya secara sistematis sehingga saudara gampang memahami. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Filipi pasal yang ketiga mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh
hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengerjarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Puji Tuhan, saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Paulus menegaskan kepada jemaat Filipi tentang pertumbuhan yang dia alami di dalam Kristus, tentang perubahan konsep berpikir yang dia alami di dalam Kristus, di mana dia mengalami perkembangan dalam pertumbuhan rohani. Dan itu yang dia ajarkan kepada jemaat Filipi supaya mereka pun mengalaminya. Dan nasihat dari Paulus di ayat terakhir, yaitu di ayat 16, dia berkata, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Artinya Paulus menegaskan bahwa tingkat pengertian kita harus bertumbuh, dan ketika dia sampai di satu tingkat pengertian, dia kembali juga menegaskan bahwa baiklah kita tingkatkan lagi. Jadi tingkat pengertian yang sudah dicapai saat ini kita tingkatkan lagi. Jadi Paulus pada waktu itu sudah ada di satu tingkat pengertian di dalam Kristus, di mana dia mengalami perkembangan, mengalami kemajuan, mengalami pertumbuhan. Tapi namun pun demikian, dia kembali menegaskan bahwa itu harus ditingkatkan lagi. Jadi saudara, bagi Paulus pertumbuhan rohani itu terus harus berkembang, terus harus bertambah, terus harus maju. Demikian juga dalam kehidupan saudara dan saya. Apakah kita hari ini mengalami pertumbuhan rohani? Adakah kita merasa penting pertumbuhan rohani kita? Jangan sampai kita terlalu fokus dengan perkembangan dunia ini, perkembangan hal-hal yang berhubungan dengan dunia, yaitu ekonomi kita, perkembangan bisnis kita, pekerjaan kita, dan sebagainya. Adakah kita menaruh perhatian kepada perkembangan rohani kita, saudara? Itu hal yang jauh lebih penting daripada semuanya. Dan Paulus menegaskan bahwa itu harus terus bertumbuh. Dan kemudian sekalipun pada waktu itu Paulus sudah mengalami pertumbuhan, dia tegaskan juga harus ditingkatkan lagi. Hari ini sejauh mana pertumbuhan rohani saudara? Kalau saat ini saudara merasa sadar bahwa saudara sama sekali belum bertumbuh, ini waktunya saudara untuk saudara menaruh perhatian kepada pertumbuhan rohani saudara. Jangan sampai terlambat saudara, selagi masih ada waktu, perhatikan pertumbuhan rohani saudara. Saya berdoa saudara maju secara ekonomi. Saya berdoa saudara berkembang, bisnis pekerjaan saudara berkembang dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi hari ini saya mengingatkan, jangan sampai saudara abaikan pertumbuhan rohani saudara, karena segala sesuatu di dunia ini akan kita tinggalkan. Kalau hari ini mungkin saudara berkata bahwa, ya pendeta, saya mengalami pertumbuhan rohani kok di dalam Kristus. Hari ini firman Allah berkata kepada saudara bahwa tingkat pertumbuhan yang telah saudara capai hari ini harus ditingkatkan lagi. Harus lebih maju lagi, kata Paulus. Dan pagi hari ini saudara, yang saya rindu kita renungkan adalah apa bukti pertumbuhan rohani Paulus. Pertumbuhan rohani yang dimaksudkan oleh Paulus di sini, bukti yang dia alami dalam hidupnya itu apa? Itu yang saya rindu kita renungkan saudara, dan untuk jadi koreksi dalam diri kita dan untuk kita aplikasikan dalam diri kita. Jangan sampai kita merasa, kita berpikir bahwa kita mengalami pertumbuhan rohani padahal tidak. Karena seringkali misalnya rajin ibadah, melayani Tuhan dan sebagainya, itu tidak selalu membuktikan bahwa orang itu mengalami pertumbuhan rohani.
Jadi apa pertumbuhan rohani yang harus ditingkatkan oleh setiap anak-anak Tuhan seperti yang ditegaskan oleh Paulus? Yang ditegaskan oleh Paulus yang pertama, saudara, ada 3 hal yang kita akan belajar. Pertumbuhan rohani, perkembangan rohani yang dialami oleh Paulus ayat 7, di mana di sana dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Dengar, saudara, perkembangan rohani yang dimaksudkan oleh Paulus di sini, yang pertama adalah mengalami pengenalan Kristus. Jadi, apa bukti seseorang telah bertumbuh secara rohani? Dia mengalami pengenalan akan Kristus. Kalau dia mengalami pengenalan akan Kristus, maka dia akan rajin beribadah, maka dia akan hidup melayani dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi orang yang rajin beribadah belum tentu mengenal Kristus. Itu sebabnya saat ini saya rindu kita merenung bersama, sudahkah saudara mengalami pengenalan akan Kristus? Paulus berkata, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Setelah Paulus mengalami pengenalan akan Tuhan, saudara, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagi dia, kebanggaan bagi dia, sekarang dia anggap rugi karena dia disadarkan bahwa pengenalan akan Kristus jauh lebih mulia daripada semuanya. Itu sebabnya saat ini, saudara, sama seperti Paulus, ketika dia bertumbuh secara rohani, bukti pertumbuhan rohaninya adalah dia mengalami pengenalan akan Kristus. Saya dan saudara juga seharusnya demikian. Sudahkah kita mengenali Kristus sebagaimana seharusnya, yaitu bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita? Dan tingkat pengenalan kita bukan hanya sampai di titik mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, saudara. Itu hal yang sangat mendasar dan harus. Kalau ada seseorang Kristen yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka apapun yang dia lakukan sia-sia. Ibadahnya akan sia-sia, pengorbanannya akan sia-sia, pelayanannya akan sia-sia. Jadi hal yang paling utama adalah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu yang paling utama. Dan pengenalan itu juga akan terus berkembang jika hari demi hari kita dekat dengan Yesus. Hari demi hari kita intim dengan Yesus. Hari demi hari kita bergaul dengan Tuhan. Di sana kita akan semakin mengenal Dia dan semakin mengenal Dia, di mana pengenalan itu akan tidak terjelaskan dengan kata-kata, saudara. Itu sebabnya saat ini, kalau saudara memang bertumbuh secara rohani, mari kita lihat apakah kita mengalami pengenalan akan Kristus. Itu bukti kita mengalami pertumbuhan rohani. Kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita juga mengalami kedekatan keintiman dengan Dia. Lalu kemudian, saudara, bukti kedua pertumbuhan rohani yang ditegaskan oleh Paulus di sini, mulai ayat 13, di sana dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara, hal kedua bukti pertumbuhan rohani itu adalah di mana Paulus mengarahkan, artinya fokus kepada masa depan. Baik janji Tuhan semasa hidup, baik kekekalan di masa yang akan datang. Jadi fokusnya sudah kepada hal-hal yang ada di masa depan. Dia berkata bahwa apa yang telah masa lalu dia lupakan itu. Yang jadi masalah, kenapa seringkali ada orang yang tidak mengalami pertumbuhan, saudara? Karena dia selalu jatuh oleh karena ikatan masa lalu. Oleh karena godaan masa lalu, jatuh lagi dan jatuh lagi. Paulus menegaskan bahwa dia melupakan apa yang telah di belakangnya dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di depannya, mengejar Kristus, mengejar pengenalan semakin dalam akan Kristus, dan berfokus kepada kekekalan, upah di sorga.
Itu yang menjadi fokus kehidupan Paulus, saudara, karena memang dia sudah mengalami pertumbuhan rohani. Ada satu istilah, saudara, jangan sampai kita terlalu sibuk untuk apa yang akan kita tinggalkan, tapi kita lupa mengurusi apa yang akan kita bawa. Saudara, terlalu banyak orang mengurusi untuk kebanggaan dunia, untuk apa yang ditinggalkan, tapi lupa berfokus kepada masa depan, kepada kekekalan, apa yang akan kita bawa di hadapan Tuhan, apa yang akan kita terima dari Tuhan. Tapi Paulus, saudara, dia sudah melupakan apa yang di belakang dan mulai fokus kepada apa yang di depan. Saat ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, orang yang mengalami pertumbuhan rohani adalah orang yang fokus kepada masa depan, kepada kekekalan, dan tidak terikat dan jatuh lagi kepada masa lalu. Itu ciri kedua pertumbuhan rohani, saudara. Lalu kemudian ciri terakhir orang yang mengalami pertumbuhan rohani, di ayat 14 Paulus menegaskan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Dia fokus kepada hadiah yang akan dia terima dari Yesus. Ketika dia hidup melayani, dia ikut Tuhan, dia kerjakan yang terbaik bagi Tuhan. Yang dia rindukan, yang dia kejar adalah upah dari Kristus, hadiah dari Kristus. Hari ini pun, saudara, saya mau menegaskan kepada setiap saudara, biarlah setiap kita berlari mencari upah, mencari hadiah, mencari mahkota yang akan kita terima ketika kita menghadap Tuhan nantinya, saudara. Jangan fokus kepada dunia, tetapi cari upah yang akan kita terima di sana, mahkota yang akan kita terima di sana. Bagaimana caranya? Kerjakan yang terbaik mulai dari sekarang untuk Kristus, saudara. Korbankan yang terbaik mulai sekarang untuk Kristus. Maka kita akan terima mahkota di sana. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Lalu kemudian ayat yang ke-15, Paulus menegaskan, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Tingkat pengertian yaitu pengenalan akan Tuhan. Tingkat pengertian yaitu fokus kepada masa depan. Tingkat pengertian yaitu mengejar upah di sorga. Itu yang harus kita tingkatkan, supaya kita terus bertumbuh dan bertumbuh terus di dalam Kristus. Saat ini, saudara, alami pertumbuhan dalam Tuhan dengan mengalami pengenalan akan Tuhan lebih dalam lagi. Alami pertumbuhan di dalam Tuhan dengan fokus kepada masa depan. Alami pertumbuhan dalam Tuhan dengan mengejar upah dan hadiah dari Tuhan kelak. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Silakan saudara kerjakan bisnis saudara, pekerjaan saudara, aktivitas saudara dengan cara yang terbaik. Di dunia ini saudara harus menjadi yang terdepan, menjadi yang terdahulu, menjadi yang terbaik. Tetapi di samping itu, saudara, jangan lupa pengenalan kita akan Tuhan juga harus bertumbuh, supaya kita semakin bertumbuh secara rohani. Kita harus fokus kepada masa depan supaya kita bertumbuh secara rohani. Kita harus fokus kepada hadiah yang akan kita terima, mahkota, upah yang akan kita terima di hadapan Tuhan, supaya kita semakin bertumbuh dalam Tuhan. Puji Tuhan, saudara, sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Namun sekali lagi, buat komitmen untuk saudara menerapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan, alami pertumbuhan dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, tiba waktunya untuk kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya percaya saudara merindukan penyertaan Tuhan, merindukan berkat Tuhan, anugerah Tuhan berlimpah dalam kehidupan saudara, dalam setiap aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Itu sebabnya mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Engkau yang mengenal kehidupan anak-anak-Mu satu persatu, ya Tuhan. Engkau yang tahu segala sesuatu dalam hidup mereka. Dan saat ini kami bersama-sama bersepakat merendahkan diri di hadapan-Mu. Sebelum setiap anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka,
Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, karena Engkaulah tempat kami berserah, Engkau tempat kami berseru. Kehidupan kami ada dalam tangan-Mu. Perjalanan hidup kami di sepanjang hari ini ada dalam tangan-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya kami datang dan merendahkan diri di hadapan-Mu. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu, khususnya bagi mereka yang mungkin saat ini sedang berbeban berat. Ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, ada kesulitan yang mungkin mereka sedang pikul, sedang hadapi di dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan atas anak-anak-Mu, untuk mereka bisa maksimal dalam melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu, berikan jalan keluar bagi mereka. Biarlah kasih karunia-Mu, anugerah-Mu, kuasa-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang dalam kelemahan, mungkin karena sakit saat ini, hamba mau berdoa khusus bagi mereka yang sakit ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Nyatakan mujizat-Mu sehingga mereka bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, berkati setiap anak-anak-Mu. Biarlah sukacita, damai sejahtera Tuhan berlimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam menjalani segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Dan saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu dalam segala kegiatan aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Berkati mereka dalam mengerjakan tanggung jawab pekerjaan mereka. Tuhan yang campur tangan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai karyawan ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela dan memberkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka dalam kehidupan mereka menjadi berkat, menjadi teladan dalam pekerjaan apapun yang mereka sedang kerjakan, yang mereka sedang tanggung jawab ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang saat ini bekerja sebagai karyawan dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan juga bagi anak-anak-Mu. Jika anak-anak-Mu sedang membuka bisnis, apakah itu memulai bisnis atau bisnis mereka sudah berjalan, Tuhan campur tangan dalam semuanya. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan karya-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam hidup anak-anak-Mu. Berikan hikmat bagi mereka untuk mengembangkan segala usaha mereka, segala bisnis mereka di dalam nama Yesus. Sekalipun dalam kondisi sulit seperti ini, biarlah Tuhan yang membela anak-anak-Mu dalam segala bisnis dan pekerjaan mereka, sehingga ya Tuhan mereka bisa berhasil sekalipun dalam situasi sulit seperti sekarang ini. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami kesulitan ekonomi saat ini dalam mengembangkan bisnis mereka. Tuhan, Engkau Allah kami yang kaya. Engkau campur tangan membela anak-anak-Mu, memberkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus mencukupkan anak-anak-Mu sehingga mereka punya modal untuk mengembangkan bisnis mereka. Tuhan buka jalan lebih dari apa yang kami pikirkan, lebih dari apa yang kami doakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati setiap bisnis anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang, keluarga adalah pemberi semangat bagi mereka untuk melaksanakan segala pekerjaan dan bisnis mereka. Itu sebabnya saat ini Tuhan hamba berdoa, biarlah Tuhan memberkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut Tuhan. Dan melalui keluarga yang bahagia ini, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala kegiatan mereka, segala usaha pekerjaan mereka, dan mereka akan berhasil dalam apa yang mereka kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu, keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini Tuhan,
Anak-anak-Mu akan melaksanakan segala kegiatan mereka. Biarlah semangat, sukacita, damai, sejahtera daripada Tuhan memenuhi seluruh kehidupan mereka. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Tuhan sertai segala kegiatan mereka, sehingga hari ini Tuhan, di sore hari nanti mereka akan menceritakan keberhasilan yang mereka capai hari ini, berkat-Mu yang mereka raih hari ini di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, jagai lindungi anak-Mu dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Sertai mereka, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala kecelakaan kerja. Biarlah Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang melindungi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, tidak lupa kami juga tetap berdoa dan berseru ya Tuhan. Berkati Indonesia, tempat kami hidup, tempat kami bekerja, tempat kami berbisnis, tempat kami berusaha. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya kami berdoa bagi bangsa kami. Ulurkan tangan-Mu bagi Indonesia Tuhan. Nyatakan belas kasihan-Mu bagi Indonesia. Pulihkan keadaan ekonomi Indonesia ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami. Biarlah keadaan ekonomi di masa seperti ini pun, keadaan ekonomi bangsa kami bisa maju dan berkembang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Jauhkan dari segala niat-niat jahat dalam nama Yesus, di mana hari-hari ini ada begitu banyak orang-orang yang berniat jahat untuk mengacaukan bangsa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pembelaan-Mu bagi bangsa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami. Dalam mereka memimpin bangsa ini ke arah yang lebih maju, berkati mereka. Berkati Bapak Presiden, Tuhan campur tangan. Pakai dia Tuhan memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik, sehingga bangsa kami semakin maju dan semakin disegani di dunia ini, semakin ditakuti di dunia ini. Berkati, biar Indonesia diperhitungkan di dunia ini Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami, pakai dia. Wakil Presiden, pakai mereka Tuhan. Bahkan kami berdoa bagi para menteri, biar mereka semua bekerja sama untuk memajukan bangsa ini. Para wakil rakyat, jamah berkati mereka, pakai mereka dalam nama Yesus untuk mengabdi bagi bangsa ini. Bahkan semua yang memangku tanggung jawab untuk memimpin bangsa ini sampai jajaran terendah, Tuhan memberkati semuanya, pakai semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat hari ini, dan kami mau jalani hari ini dengan penuh sukacita. Berkati anak-anak-Mu. Hari ini mereka akan memulai hari mereka akan melaksanakan pekerjaan dan bisnis mereka. Berkati mereka ya Tuhan. Campur tangan-Mu, lawatan-Mu, kuasa-Mu dinyatakan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan yang memberkati saudara dalam segala pekerjaan dan aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Dan sebelum saudara meninggalkan video ini, saya mengingatkan kembali, kalau tanda subscribe masih saudara lihat berwarna merah, silakan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara mendapatkan seri renungan baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara. Shalom. Haleluya. Tuhan saudara, setelah saudara mendengarkan renungan firman dan setiap saudara juga telah didoakan, saya percaya ada sukacita baru dan semangat baru dalam saudara menjalani hari ini dan mengerjakan segala aktivitas saudara. Tetap semangat saudaraku, kerjakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dengan cara yang terbaik. Dan Tuhan kiranya menjadikan segala usaha saudara berhasil. Tuhan memberkati setiap saudara. Dan jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara subscribe dan tekan tanda loncengnya. Tuhan memberkati setiap saudara.